Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di Lembaga PAUD. Kali ini saya memberikan tips menyelenggarakan kelas orang tua yang efektif dan efisien berdasarkan pengalaman beberapa teman dan pengalaman pribadi ya. Jadi yang pertama adalah ditentukan apakah sebulan sekali, apakah 2 bulan sekali ya, jadi disepakati. Saran saya adalah sebulan sekali. Kemudian sebulan sekali itu juga disepakati apakah setiap hari Sabtu atau hari Minggu atau Sabtu pertama atau Sabtu terakhir dan seterusnya. Jadi ya, perlu kesepakatan antara orang tua dan sekolah sehingga pada hari itu para orang tua menyisihkan waktu untuk kegiatan kelas orang tua setiap bulan, setiap Sabtu terakhir misalnya itu acara orang tua kumpul di sekolah untuk menyelenggarakan atau mengikuti kelas orang tua. Nah, jamnya juga perlu disepakati ya. Misalnya jam 8 sampai jam 9. Jadi selalu konsisten jam 8 sampai jam 9. Jadi saran saya 1 jam saja. Kenapa kok 1 jam saja? Orang tua berpikiran cuma 1 jam saja, nggak apa-apa, ikut aja gitu, cuma 1 jam. Dan kenapa ditentukan jam 8 sampai jam 9 secara konsisten? Supaya para orang tua bisa membuat jadwal sesudah itu kemana gitu ya. Sesudah itu melakukan kegiatan apa, sehingga pada hari itu orang tua tetap bisa beraktivitas selain ke sekolah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin. Jadi kalau memang jam 8 jam 9 toleransinya cukup 5 menit saja. Jadi walaupun jam 8 lebih 5 baru 2 orang dimulai gitu ya. Jadi nanti begitu jam 9 juga siap-siap diakhiri, jam 9 lebih 5 itu diakhiri. Nah, walaupun bahasanya belum tuntas, ada beberapa pertanyaan belum terjawab, maka tetap diakhiri dan dijanjikan bahwa bulan depan akan kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, sehingga ini para orang tua ada kepastian hanya cukup 1 jam saja di situ, sehingga janji dengan orang lain bisa sesudah itu gitu ya. Jadi tidak molor gitu. Molor itu bisa membuat menjadi beberapa orang enggan gitu ya. Jadi tapi kita akan berusaha tetap tepat waktu. Mungkin di awal-awal kagok, tapi ternyata di berikutnya orang tua cenderung juga disiplin tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu perlu juga disepakati topiknya ya. Jadi misalnya hari ini bicara tentang bagaimana membuat anak mandiri gitu ya, topik yang pertama lah. Itu bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan ya. Tergantung nanti bagaimana dinamika ketika itu berjalan, banyak pertanyaan dan lain-lain ya, termasuk narasumbernya tidak hanya dari guru tetapi bisa juga para orang tua menyumbangkan pengalamannya gitu ya, sehingga saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman tentang bagaimana membuat anak-anak mandiri gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah topik kemandirian tuntas, terus mungkin disepakati lagi misalnya tentang gizi, lalu nanti apalagi bisa saja di range sesudah ini bicara tentang bagaimana membuat anak disiplin tanpa kekerasan ya, bagaimana menjadikan anak punya rasa percaya diri gitu, dan seterusnya kepedulian dan lain-lain. Kemudian konsumsinya bagaimana Bapak Ibu, kan hanya 1 jam, cukup dengan air mineral saja ya. Dan ini efisien sekali, dan supaya juga tidak repot karena konsumsi. Jadi kan hanya 1 jam malah mengganggu sambil makan dan lain-lain. Cukup air mineral 1 gelas cukup.
dan sehingga tidak membutuhkan biaya banyak. Mungkin ada orang tua salah satu yang ingin menyumbang gitu, sebaiknya tidak ya, karena khawatirnya begini, ada orang tua yang mampu menyumbang, nanti orang tua yang kurang mampu menjadi enggan ya, menjadi segan karena dia tidak mampu untuk membawa makanan-makanan seperti yang pertama tadi. Kita sama-sama tahu kemampuan ekonomi para orang tua boleh jadi akan berbeda satu sama lain. Untuk narasumber ya, saran saya sedapat-dapatnya menggunakan narasumber internal ya, jadi guru sendiri atau kepala sekolah sendiri gitu. Sumbernya bisa dari buku, dari pengalaman orang, pengalaman pribadi dan lain-lain, diramu menjadi satu materi gitu. Kalau misalnya kurang percaya diri gitu ya, bisa saja tukar lembaga gitu ya, jadi kita guru guru lembaga A ke lembaga B, guru lembaga B ke lembaga A, jadi tukar-tukaran, barter gitu ya. Nah, untuk narasumber ini cukup menarik supaya tidak mengeluarkan biaya. Jadi ini beberapa contoh ya, topik yang mungkin bisa dikembangkan. Tadi sudah saya sebut, pertama bagaimana menjadikan anak mandiri dan bertanggung jawab, bagaimana membangun rasa percaya diri anak, bagaimana menjadikan anak-anak menjadi peduli dan suka menolong, kemudian manfaat dongeng sebelum tidur, manfaat membacakan buku sebelum tidur. Jadi ada perbedaannya. Kalau mendongeng itu membangun karakter dan anak-anak berangkat tidur dengan senang gitu. Kalau membacakan buku selain juga membangun karakter, juga anak-anak punya persepsi alam bawah sadarnya menyimpan ternyata buku itu menyenangkan, dan kelak dia akan mencintai buku, dia akan suka membaca buku. Kemudian penting juga disampaikan bagaimana teknik atau pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian ketika anak-anak berbicara ya. Jadi ini juga, topik ini sangat pentingnya supaya kita memberikan penghargaan ketika anak-anak berbicara, kita dengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian tentang gizi dan lain-lain. Jadi banyak topik-topik, sehingga kalau 1 tahun seringkali kurang gitu waktunya gitu, sebulan sekali, karena hanya 12 kali pertemuan gitu, atau kadang-kadang hanya 11 kali pertemuan. Dalam satu topik ini pengalaman saya, kalau hanya 1 bulan kadang-kadang harus hanya 1 jam itu harus dilanjutkan bulan berikutnya. Tetapi kabar baiknya wali murid antusias datang ke sekolah ya, kemudian dan dengan penuh kegembiraan dan merasa bahwa ini memang bermanfaat dan ada sesuatu yang diperoleh dari pertemuan yang 1 jam ini. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.